Nama besar Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, sudah tak asing lagi di telinga umat Islam. Ketokohan dan keilmuannya sangat disegani. Hal ini dikarenakan luasnya ilmu yang dimiliki serta ribuan buku yang menjadi karyanya. Sejumlah julukan diberikan Ibnu Taimiyah, antara lain Syekhul Islam, Imam, Qudwah, Alim, Zahid, Dai, dan lain sebagainya. Ulama ini bernama lengkap Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairi Al-Harrani Al-Dimashqi. Ia dilahirkan di Harran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara sungai Dajalah, Tigris, dan Efrat, pada Senin, 12 Rabiul Awal 661 Hijriah, 1263 Masehi. Dikabarkan, Ibnu Taimiyah sebelumnya tinggal di kampung halamannya di Harran. Namun, ketika ada serangan dari tentara Tartar, bersama orang tua dan keluarganya, mereka hijrah ke Damsyik. Mereka berhijrah pada malam hari untuk menghindari serangan tentara Tartar tersebut. Mereka membawa sebuah gerobak besar yang berisi kitab-kitab besar karya para ulama. Disebutkan, orang tua Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama juga yang senantiasa gemar belajar dan menuntut ilmu. Ia berharap, kitab-kitab yang dimilikinya bisa diwariskan kepada Ibnu Taimiyah. Konon, sejak kecil Ibnu Taimiyah sudah menunjukkan kecerdasannya. Ketika masih berusia belasan tahun, Ibnu Taimiyah sudah hafal Al-Quran dan mempelajari sejumlah bidang ilmu pengetahuan di kota Damsyik kepada para ulama-ulama terkenal di zamannya. Disebutkan dalam kitab Al-Uqud Al-Daruriyah, suatu hari ada seorang ulama dari Halab, sebuah kota di Syria, sengaja datang ke Damsyik untuk melihat kemampuan si bocah yang bernama Ibnu Taimiyah, yang telah menjadi buah bibir masyarakat. Ketika bertemu, ulama ini menguji kemampuan Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan puluhan matan hadis sekaligus. Di luar dugaan, Ibnu Taimiyah dengan mudah menghafal hadis tersebut lengkap matan dan sanadnya, hingga ulama tersebut berkata, jika anak ini hidup, niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah yang memiliki kemampuan seperti dia. Berkat kecerdasannya, ia dengan mudah menyerap setiap pelajaran yang diberikan. Bahkan, ketika usianya belum menginjak remaja, ia sudah menguasai ilmu usuluddin, teologi, dan memahami berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, dan bahasa Arab, sehingga banyak ulama yang kagum akan kecerdasannya, dan ketika dewasa, kemampuan Ibnu Taimiyah pun semakin matang. Pada umurnya yang ke-17, Ibnu Taimiyah sudah siap mengajar dan berfatwa, terutama dalam bidang ilmu tafsir, ilmu usyul, dan semua ilmu-ilmu lain, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Ibnu Taimiyah mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai rijalul hadis, mata rantai sanad, periwayat, tobakot sanad, pengetahuan tentang hadis soheh dan doif, dan lainnya. Sejak kecil, Ibnu Taimiyah hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama besar. Karena itu, ia mempergunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu sepuas-puasnya dan menjadikan mereka sebagai ilmu berjalan. Karena penguasaan ilmunya yang sangat luas itu, ia pun banyak mendapat pujian dari sejumlah ulama terkemuka. Teguh pendirian Ibnu Taimiyah, di samping dikenal sebagai Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai sosok ulama yang keras dan teguh dalam pendirian, sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Dia dikenal pula sebagai seorang mujadid, pembaru, dalam pemikiran Islam. Ia pernah berkata, jika di benakku ada suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil, ragu, bagiku, aku akan beristighfar 1000 kali, atau lebih atau kurang, hingga dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, masjid, atau madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku. Ibnu Taimiyah juga banyak dikecam oleh ulama Syiah dan menyebutnya sebagai orang yang tidak suka terhadap Ahlul Bait, keturunan Rasul dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ia juga banyak dikecam oleh para ulama Wahabi dengan menganggapnya sebagai seorang ulama yang merusak akidah Islam, karena dianggap berbahaya, termasuk oleh penguasa setempat. Ia kemudian dizolimi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, ia justru merasakan kedamaian, sebab bisa lebih leluasa mengungkapkan pikirannya dan menuangkannya dalam tulisan-tulisan, dan beberapa karyanya berasal dari ide-idenya selama di penjara. Di penjara, ia juga banyak menyampaikan persoalan-persoalan keagamaan, hingga akhirnya, banyak narapidana yang belajar kepadanya. Beberapa di antaranya, yang diputuskan bebas dan berhak keluar dari penjara, malah menetap dan berguru kepadanya. Dan Taimiyah pun wafat di dalam penjara pada 20 Zulhijjah 728 Hijriah, 1328 Masehi, dan disaksikan salah seorang muridnya, Ibnu Al-Qayyim, bersama Najamuddin At-Tufi. Mereka dijuluki sebagai trio pemikir bebas. Ibnu Taimiyah berada di dalam penjara selama 27 bulan, 2 tahun 3 bulan, lebih beberapa laki, perempuan, anak-anak keluar untuk menghormati kepergiannya. Terima kasih sudah menonton video CJ TV. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe terlebih dahulu.
Dan apabila ada kata dan penulisan yang salah, kami mohon maaf. Wassalam.